4 hari yang lalu aku bertemu seorang sopir bis jurusan Surabaya menuju ke Sumatera. Aku lupa Sumatera sebelah mana. Dia cerita, jadi 1 minggu sebelumnya di Lampung, tepatnya di hutan yang benar-benar gelap itu, banyak tikungan, tanjakan, tikungan. Tiba-tiba ban itu seperti bocor. Kemudian sopir berhenti, kernet turun, periksalah ban itu. Nyata aman, tidak ada masalah. Tiba-tiba di belakang si kernet itu ada cewek. Malam-malam di tengah hutan. Tapi di belakang cewek itu ada motor. Memang ada motor. Pikir si kernet, pasti cewek ini kerusakan motor, kemudian ya terpaksa berhenti di situ. Mau kemana, Mbak? Tanya si sopir. Dan kernetnya cocok. Cewek itu diam aja. Diam. Ini mau ke arah ini, Jakarta. Mbaknya mau ikut. Cewek itu mengangguk. Dan naik. Itulah penyesalan terbesar yang sopir dan kernet itu lakukan. Begitu gadis itu naik, tiba-tiba suasana di bus itu kayak berubah mencekam. Ada apa? Pikir si sopir bus. Memang waktu itu dari Lampung kosong sama sekali, penumpang tak ada, karena ya habis itu gas diinjak, jalan pelan. Si kernet duduk di samping cewek itu. Ya biasa, memang si kernet ini agak itu ngelihat cewek agak bening sedikit, dia langsung, dari mana, Mbak? Sendirian aja, motornya tadi kenapa? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu dilontarkannya bertubi-tubi, tapi cewek itu diam aja, gak ngomong apa-apa. Aku lirik dari spion, langsung aku tercekat. Si kernet itu ngomong sama angin. Maksudnya dia ngomong nggak ada yang diajak ngomong. Cewek itu nggak ada, bener nggak ada. Langsung si sopir itu ngomong sama si kernet, kamu ke depan dulu, katanya. Antara menggigil, takut, dan pokoknya semuanya bercampur. Hutan belum habis masalahnya,
tinggal ya kira-kira 1 kilo atau 2 kilo lagi. Si kernet dengan santainya dia masih ngobrol, masih ya mencoba mengajak si cewek itu, si gadis itu untuk berbicara, tapi nggak ada. Kemudian tiba-tiba ada bau kayak apa ya? Kalau mau dibilang melati bukan melati. Kalau mau dibilang bau kenanga bukan kenanga. Kalau dibilang bau bunga kantil juga bukan kantil. Jadi ada semacam aroma busuk dan yang nggak bisa dikatakan. Langsung si sopir itu menggigil ketakutan. Bulu-bulu kuduknya berdiri semua. Dan kemudian dia bingung. Dia mau gas, tidak berani ngegas. Itu wilayah yang sangat, dia mau berhenti tapi lari juga nggak mungkin. Itu hutan, benar-benar hutan, nggak ada orang seorang. Tanpa pikir panjang, setelah berpikir, menimbang dan ini, akhirnya si sopir tancap gas. Cus! Diterjanglah itu tikungan, diterjanglah itu tanjakan, diterjanglah itu pokoknya begitu sampai di peradaban, begitu sampai di rumah penduduk, pokoknya harus berhenti dan kabur. Itu pikir si sopir. Macet, mampus, pikir sopir. Tiba-tiba bisnya macet, mati. Tar, yuk kita turun, tar, katanya pada si kernet. Tapi kernetnya masih asik ngobrol dengan yang nggak kelihatan itu. Dia sopir langsung tarik rem tangan, set, buka pintu, langsung dar. Pokoknya aku duluan kabur ya, dar. Kamu diem di situ terserah. Pokoknya kalau mau ikut kabur juga boleh. Set, begitu ditutup pintunya, langsung si sopir melesat. Cus. Kebetulan sekali ada warung. Syukur sekali. Warung, kemudian ada perkampungan. Warung perkampungan. Itu salah. Dia memang panik luar biasa. Dia nggak ingat lagi itu kampung apa pernah melihatnya selama 20 tahun 30 tahun ini. Ngalor ngidul, Jakarta Sumatera, Jakarta Surabaya, Jakarta ke Surabaya ke Medan, tidak ingat lagi. Itu benar-benar kampung itu benar-benar ada atau tidak? Jangan-jangan juga kampung, tapi si sopir udah nggak ada pemikiran lagi. Pokoknya mudah-mudahan ketemu manusia di situ. Set, langsung duduk. Set, Mbak, ada kopi, Mbak, katanya pada si penjaga warung. Kebetulan si penjaga warung itu ya
orang wanita Purbaweya lah, kayaknya juga orang Jawa. Jadi dia manggilnya Mbak. Mbak, ada kopi nggak? Si apa penjual dengan muka kenes, dengan muka yang senyum. Ada mas, mau berapa? Satu saja lah. Satu, beneran. Itu temennya? Temen yang mana mas? Mbak, temen yang mana? Sampai-sampai si sopir sudah nggak inget lagi. Itu mulutnya nyerocos, mas, mbak, bu, pak. Teman yang mana? Ini si dari ini. Dari siapa? Darmini ya namanya ya? Bukan, namanya Darsono, kernet saya. Cewek lu mas. Cewek. Dek. Langsung sih. Mati lagi. Duh, gawat ini. Dalam mbak. Dalam nggak usah ngomong cewek-cewek lagi. Saya udah pokoknya saya minta kopi lah satu mas. Kopi satu aja. Kopi satu. Ya sabar ya. Kemudian dibuatlah kopi. Setelah dibuat kopi, kelunting. Seruput sekali. Tiba-tiba dari telinga kanan si sopir ada suara. Mas, suara cewek. Mas, kita ini belum sampai mas, katanya berbisik. Mas, kita ini belum sampai mas, katanya lagi. Si sopir dengan tangan gemetar, gigi gemertak, sampai gelasnya berbunyi. Memangnya mbaknya mau kemana? Itu situ. Cepat. Tiba-tiba supir itu pingsan. Dan waktu sopir itu siuman, ternyata bis itu sudah masuk kira-kira ya 100 meter di tengah hutan. Bayangkan, 100 meter di tengah hutan. Bayangkan. Secara normal di situ nggak mungkin sampai di situ. Tidak ada sama sekali jejak ban dari jalan menuju ke tempat itu. Dan yang bikin tambah ngeri lagi, di depan bis itu ada beberapa gundukan tanah